Halo, aku Laras. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, di sini aku akan menjelaskan secara singkat perbedaan mengenai jenjang pendidikan dan kurikulum negara Indonesia dengan negara Swiss. Saat ini di Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013, di mana kurikulum ini menerapkan bahwa siswa harus aktif di kelas. Pendidikan di Indonesia dimulai dari taman kanak-kanak selama 1-2 tahun. Lalu anak-anak akan masuk ke dalam sekolah dasar selama 6 tahun. Setelah itu, siswa akan mengikuti ujian nasional untuk 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMP atau sekolah menengah pertama. Setelah belajar di SMP selama 3 tahun, maka siswa akan melanjutkan ke sekolah menengah atas. Untuk masuk ke sekolah menengah atas, siswa juga harus mengikuti ujian nasional, yaitu dalam 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Tetapi tak hanya SMA saja, siswa juga bisa memilih sekolah menengah kejurusan atau SMK. Di dalam SMK ini, kurikulumnya lebih menitikberatkan terhadap jurusan tertentu. Setelah itu, mereka bisa melanjutkan pendidikan ke universitas, politeknik, ataupun diploma dengan sebuah ujian tertentu yang biasa disebut dengan SBMPTN. Kurikulum di Swiss sangat memperhatikan kemampuan siswa. Hal ini bisa dilihat dari mereka dapat mengambil program magang setelah sekolah dasar. Jenjang pendidikan di Swiss dimulai dari TK yang berlangsung selama 1-2 tahun. Lalu mereka akan melanjutkan ke sekolah dasar atau yang biasa dibilang Volksschule. Volksschule dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu Primary School dan Oberstufenschule. Primary School berlangsung selama 6 tahun dan biasanya didampingi oleh 1 guru. Primary School ini biasanya seperti sekolah dasar di Indonesia. Lalu ada Oberstufenschule. Oberstufenschule ini berlangsung selama 3 tahun dan terdapat 2 guru. Oberstufenschule sendiri terdapat 3 tingkatan, yaitu Secondary School, Real School, dan juga Officer School. Jika siswa ingin melanjutkan ke pendidikan magang, maka siswa harus mengikuti Secondary School. Untuk siswa yang mengikuti Primary School, mereka dapat memilih untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atau gimnasium. Setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan magang, anak-anak dapat memilih ke pendidikan lanjutan atau yang biasa disebut perguruan tinggi, politeknik, ataupun diploma. Jadi, analisis yang dapat saya dapatkan menurut saya bahwa pendidikan Indonesia dengan Swiss dapat dilihat dari angka buta hurufnya. Di Indonesia, angka buta huruf menyentuh angka 2%, sedangkan di Swiss hanya menyentuh angka 0%, atau bisa dikatakan tidak ada yang buta huruf di Swiss. Dilihat dari jenjang ataupun struktur pendidikannya, pemerintah Swiss sangat sadar akan pentingnya pendidikan untuk membangun negara. Sejak lulus dari sekolah dasar, siswa diperbolehkan memilih jenjang pendidikan selanjutnya sesuai minat dan bakatnya agar skill yang telah dimiliki dapat berkembang lebih pesat. Walaupun Swiss negara maju, tetapi biaya pendidikan di sana gratis, sedangkan di Indonesia biaya pendidikannya sangat mahal, bahkan bisa mencapai angka ratusan juta. Swiss benar-benar menyiapkan bekal untuk masyarakatnya bekerja. Bahkan setelah lulus, mereka akan mendapatkan sertifikat profesi, sehingga mereka akan dianggap seorang ahli di bidangnya masing-masing. Sistem pendidikan di Indonesia dan negara Swiss memang memiliki banyak perbedaan, entah dari jenjang pendidikannya ataupun dari kualitas pendidikannya sendiri. Bukan berarti kita akan menjadi masyarakat yang bodoh. Maka dari itu, tetap semangat belajar teman-teman. Dadah!